Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini akan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Maka marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai acara yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Sampang kepada Bapak Dr. Andes Dirwanto, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ini merupakan destinasi yang kedua karena kemarin pada hari Senin Selasa telah dilaksanakan diseminasi yang pertama oleh teman kita Bu Nurul. Diseminasi merupakan satu rangkaian kegiatan untuk memberikan informasi kepada kita. Di sana judulnya mewujudkan kelas ideal mulai penerapan budaya yang positif. Nanti bagaimana? Karena tujuannya adalah ini supaya bisa diterima oleh teman-teman mengetahui, menerima sehingga menerapkan kepada anak didik kita. Makanya ini mewujudkan kelas yang ideal. Kelas yang ideal yang seperti apa? Nanti kita lihat. Ibu kantin menangis karena banyak anak yang tidak bayar, tidak akan kepala sekolah harus bagaimana. Tapi saya nggak ngetes budaya sama Pak Haris. Pertanyaannya begitu. Durasi. Ibu kantin menangis karena banyak anak yang tidak bayar, tidak akan kepala sekolah bagaimana? 15 menit. Jadi kalau ada orang berhasil, ada orang sukses, ada orang yang sedang punya hajat, kita dukung. Ada peribahasa orang timi banding awak, timi banding udah gitu aja. Soponan berbakal udah gitu aja. Jadi saya tolong teman kita ini yang sedang punya hajat menjadi CGB calon guru penggerak, dan itu memang tugasnya seambil. Maka syarat yang tidak bisa ditawar-tawar, kalau sudah mau pensiun kurang 4 tahun nggak bisa. Terus 10 tahun jangan bisa kan ya. 10 tahun kepala sekolah itu 4 tahun. Jadi tolong ini nanti kelas yang ideal yang seperti apa, diikuti informasi dari Pak. Kan ini lulus itu bagian. Ada lagi yang sudah lulus sama sudah lulus? Belum ada yang lulus di sini? Putri. Maaf Bapak Ibu, regulasi selalu berganti, regulasi selalu berjalan. Untuk jadi kepala sekolah memang harus dari guru penggerak. Sekarang begitu. Tapi maaf, supaya Pak Hadi tidak diserang, karena ada calon kepala sekolah itu kan begitu ya. Di sini juga ada yang ngomong ya sama Pak Hadi sama Bu Nurul, kan terbebani mereka. Tidak semua guru penggerak menjadi kepala sekolah. Tapi syarat untuk menjadi kepala sekolah harus guru penggerak. Jadi jangan membebani Pak Hadi dan Bu. Itu aja, terima kasih. Selamat Pak Hadi menjanjikan satu materi yang berupa kegiatan penyimbangkan dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Pak Hadi sebagai calon guru penggerak dapat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya sebagai acara yang ketiga yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Suhardi. Kepada Bapak Suhardi SPD kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan saya untuk hari ini.
Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Sampang, Bapak Dr. Andes Diluarto, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan, dan Bapak Ibu dan karyawan dok ya, kelalen, ngebleng. Oke, terima kasih Pak. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul santai saja, ya. Niatnya santai saja. Tapi kalau gantinya serius ya karena grogi mesti. Ya. Nah kalau orang grogi ngeluwer, tapi kalau nanti serius berarti groginya wall ya. Ternyata ngomong ngarep angel. Ya. Terima kasih Pak Aris yang sudah muter-muter, nyorot sana, nyorot sini. Di sini saya cuma tidak menggurui, tidak sama-sama kita diskusi bareng, ya, tidak menggurui. Ini laporan saya tentang kegiatan aksi nyata dan beberapa sosialisasi budaya positif. Ini hasil modul 1 dari pendidikan calon guru penggerak, ya, yang sudah saya jalani selama 2 bulan. Ini baru selesai modul 1. Rencananya 3 modul. Ya, berarti nanti kemungkinan kita kayak gini lagi 2 kali lagi. Santai Bu Dede, dikali santai salah. Orang kayak. Ya, ini saya juga kerjaannya tidak berat. Karena sekarang sudah enak Bu Dede. Tinggal nonton YouTube wong liya, diedit, terusan disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Sesuaikan kondisi sekolah kita. Ini saya biarpun pakai masker tapi tetap saya, ya. Iya, ini dulu pura-puranya kan kayak gagah banget, boleh medali, boleh bunga, padahal kabeh boleh. Iya. Iya kembali. Iya, ini bunga yang dikasihkan ke saya Bu. Iya. Ini terus ini kita mulai dari sini. Tujuannya nanti CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif kepada teman-teman. Jadi latihan ngomong lah intinya. CGP kan latihan ngomong aja larat tugas suruh latihan ngomong. Jadi ya belajar sana. Ya, intinya itu. Nanti durasi waktunya kalau bisa 1 jam suwe ya. Tapi tadi alhamdulillah sudah dipotong Pak Kepala Sekolah lama. Berarti nanti ya tinggal sedikit. Ini terus ini tujuannya. Nah, ini materi yang saya pelajari di kegiatan pelatihan calon guru penggerak modul 1, modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi cita-citanya KHD. Bapak Ibu sudah lulus ya. PMM, iya banget lulusnya juga nanti kelalen. Yang di PMM, terus di sini ini ada nilai dan peran guru penggerak. Terus modul 1.3 visi guru penggerak, dan terakhir budaya positif. Nah, keempat materi ini nanti tujuannya satu. Tujuannya itu untuk berangan-angan impian masa depan itu semua siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Semua siswa memiliki profil pelajar Pancasila, disiplin, kreatif, bertakwa, terusan, gotong royong, mandiri, terus berkebinekaan global. Nah itu. Nanti tujuannya ke situ dari keempat ini. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa kita itu harus berpikiran positif gitu ya. Itu juga kita terapkan kepada siswa. Ya, kita terapkan kepada siswa seperti ini. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu dari filosofi, nilai, visi, budaya positif. Ya, satu persatu. Karena kalau langsung ke budaya positif nanti saya di belakang bingung mau ngomong apa. Oke. Jadi kita pelajari satu persatu. Ini nanti akan menjawab
pertanyaan beberapa curhatan Bapak Ibu ketika kesulitan menangani anak, apa yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya banyak sekali materinya, tapi saya cuma mengambil tiga inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya soroti hanya 3 inti. Yang pertama, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Jadi tugas kita itu menuntun bocah dituntun, orang di geret pasar banget ya, menuntun. Jadi yang dirubah adalah perilakunya. Dasarnya anak sudah ada sendiri di poin yang nomor 2. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kalau dulu kita berpikiran, saya ingat sekali dulu ada orang peribahasa, kalau ke orang tua, ngajari orang tua itu seperti nulis di atas air. Gampang, ngajari orang tua itu gampang nulis di atas air, iya kan? Tapi seperti hilang, ya karena urusannya sakit. Iya, sama seperti contohnya saya sendiri. Saya diolok-olok sama anak-anak saya, sama Diva, sama Silet, diolok-olok. Yuk Pak, ngapalkan satu surat. Apal. Ngapalkan 5 ayat, saya menang. Mau ngapalnya 5. Tapi nanti kalau sudah nambah ayat, 5 ayat kelalen. Kalau saya gitu. Kalau anak kecil itu seperti nulis di atas lilin. Ya, kalau anak kecil isi lilin. Di lilin itu kan mungkin agak keras gitu ya, agak keras. Tapi awet, kok hilang-hilang. Tapi bisa hilang. Nah, kamu lilinnya kegosrok-gosrok. Iya kan? Lilinnya kegosrok-gosrok. Lah si gosrok-gosrok apa? Lingkungan si gosrok-gosrok. Bisa hilang tulisnya ini. Bisa hilang. Jadi ternyata pemikiran itu tidak seluruhnya benar, karena anak itu tidak kosong ternyata. Katanya anak itu tidak kosong. Katanya ya, ngomong ternyata orang melakukan penelitian. Katanya anak itu tidak kosong. Anak itu sudah punya sudah punya guratan-guratan. Jadi Pak Joko yang sering curhat sama saya juga sering curhat dengan Pak Joko. Pak Joko sudah bocah diajarin matematika angel, kosong kayaknya utek. Iya kan? Sama, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi ternyata menurut ini jangan kosong. Sebenarnya nggak kosong Pak Joko. Iya dalam. Sebenarnya dia sudah punya lukisan. Sudah dilukis sama yang menciptakan, sama Allah, sudah dilukis, sudah punya bakat sendiri-sendiri. Anak itu punya potensi sendiri-sendiri. Jane mulane kadang bocah sing diajari matematika angel banget. Iya, kadang jebule bisa bal-balan. Ya iya, kan kecerdasan. Nah, kadang bisa seni. Ya kan? Kadang bisa nari. Kadang bisa public speakingnya, cara bicaranya bagus. Tapi anak lu pintar orang, olahraga orang, seni orang. Iya, tapi ada kelebihannya lagi. Bisa gawe wong kesu. Ya, mungkin itu kita yang belum tahu kelebihannya anak itu. Saya ingat lulusan kemarin lah. Saya yang sangat terkesan itu dengan satu anak.
namanya Buku Jalu. Ingat ya, Bapak Ibu ya? Buku Jalu. Bupartinah walinya. Betul ya Bu ya? Bupartinah walinya. Lalu curhat apa buku beriwan Julai ya? Kelas 9 Bu Enda, kelas 8 Bupartinah karena saya ngajar buku Jalu di kelas 8. Orang gara-gara, dila-dila dipanggil, dila-dila dipanggil, dila-dila dipanggil gitu ya. Sampai lulus SMP itu tidak kelihatan apa potensinya buku Jalu. Sudah agak ya, ya mulai akhir-akhir ya. Sudah mulai ya. Tapi di kelas 8 dan benar luar biasa tobat. Bupartinah wali kelasnya sampai tobat. Saya juga ngajar lawis pasrah lah Bu, dongakna bae lah. Ya, doakan baik. Tapi ternyata sekarang itu Buku Jalu jadi sekretaris OSIS padahal baru kelas 10. Dia masuknya ternyata apa? Jurusan Tata Boga di SMK Negeri Kebasen. Masa kan ketemu apa namanya? Ketemu linknya, karena ketemu garisnya. Oh, lukisannya ke sana ya. Iya, lukisannya ke sana seperti itu. Ini diajari matematika. Saya ngajarin matematika stres. Iya kan? Seberapa ya? Hitung-hitungannya ya. Oh iya betul. Iya. Saya juga pengalaman lagi. Anak saya Diva sing bareng. SD Bu, SD Diva itu peringkat 3 dari belakang. Bisa ya? Nyobek umur. Orang aku ya ora bodoh ya. Bojoku ya pinter ya. Mbaknya pada pinter ya. Divanya peringkat 3 kan guri. Ya Allah. Di SD. Anu kenapa apa? Bingung ya. Tapi ketika dia SMP terus apa? Sebenarnya waktu itu nggak sengaja ketemunya. Saya kepingin Diva dulu sudah karate, tapi ikut karatenya tidak kemenangan di sekolah. Dan saya kepingin yang kecil juga ikut karate, tapi di klub di desa termasukkan. Nah, terus kamu nemani aja Mbak, nemani Sila ikut. Sekarang Sila mutung, orang belum latihan, tidak mau latihan, sudah berhenti. Diva lanjut. Ternyata di karate itu Diva mendapatkan kepercayaan diri. Kendel nang karate, kendel gelut. Iya. Kalau lomba, kepinginnya melu. Kalau lomba, kepinginnya ikut. Terakhir, kita lomba di Bandung ke Jurnas mau ikut. Jangan lomba, kamu belum siap. Sebenarnya saya yang belum siap. 1.500.000-nya. Ya, tapi akhirnya ya memang tidak ikut, memang secara kemampuan ya belum. Tapi di level apa? Lomba di tingkat kabupaten, di tingkat presidenan wilayah apa? Cilacap, Kebumen gitu. Ya beberapa kali ikut. Ya, dia pun belum juara. Tapi ikut dan dia mendapatkan kepercayaan diri di situ. Berimbas kepada pelajaran di sekolah. Alhamdulillah ya naik ke kelas 8 kemarin, sekarang kelas 8 ya, naik kelas 8 kemarin ya satu kelas sudah peringkat 1. Jadi sekarang gugur ora sang isor. Nah SD sekarang isor, jadi sang. Alhamdulillah. Ternyata nggak kita tahu gara-gara karate. Dia mendapatkan kepercayaan diri. Nah, mungkin anak-anak kita yang kita ajari sulit, mungkin masalahnya itu. Iya, mungkin masalahnya itu. Kita aja yang belum tahu. Tapi kadang ya, teorinya ngerti, prakteknya ya tetap angel, kepingin nodok kadang ya. Nanti gue kurang sabar apa, tapi ya. Tapi ya itulah, minimal nanti kita ketika menemui anak-anak yang seperti itu, kita tidak tahu potensinya, kita tidak tahu celahnya, ya jangan membuat kita jadi marah. Jangan membuat kita jadi marah. Cuma nabalah, moga-moga husnul khotimah. Seperti itu, ya. Terus, nah ini, seorang pendidik itu diibaratkan seperti petani.
Jadi kita itu diibaratkan seperti petani yang menyiapkan lahan. Bibitnya semuanya unggul. Cuma keunggulannya beda masalah ini. Jadi kita siapkan lahan. Makanya tadi judulnya adalah mewujudkan kelas impian. Jadi sebuah kelas yang kita wujudkan. Jangan sekolah orang kuat lah ya, sekolah bagian kepala sekolah gitu. Kita ya kelas impian yang kita ajar, kita olah supaya menjadi lahan yang baik. Setelah lahannya baik, kita rawat tanamannya dengan baik. Itu yang jadi angan-angan saya di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Slide-nya ada 25, di satu slide menjelaskan 10 menit, sulit banget ya. Cepet banget ya. Cepet lah ya. Yang penting nanti jam 9 lewat selesai lah. Nah di sini yang kedua tadi, yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Nah menurut kutipan dari Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid menuju kodratnya. Jadi kita diharapkan mampu membuat pelajaran yang berpihak pada murid. Tadi ditanya oleh Pak Kepala Sekolah, kelas ideal itu seperti apa gitu ya? Kelas ideal ya yang seperti apa ya kita tanya ke murid. Bayangannya murid kelas kita itu mau dibuat seperti apa gitu. Bayangannya mereka dibuat seperti apa, kita sesuaikan. Ternyata saya sudah bertanya ke kelas-kelas yang saya ajar, itu paling besar adalah menginginkan kelas yang menyenangkan, aman, dan mereka bisa bereksplorasi secara bebas, aman, menyenangkan berarti ya kita memberi pelajaran kepada anak di kelas pembelajaran kita berusaha menyenangkan. Tapi kadang kita sudah menyenangkan, ya kan, malah jadi bocah mandan lunjak, gitu ya. Nah itu nanti akan ditemukan caranya ada di bagian belakang. Terus aman, kita itu harus aman, gitu ya. Artinya aman, anak tidak merasa terancam ketika ada di sekolah. Saya kemarin kelas 9 sebenarnya sudah konsensus dengan anak. Ada satu anak yang kemarin tidak masuk, alasannya sakit, 9 ya, alasannya sakit. Tapi ketika saya keliling, terus saya tanya temannya, namanya Andi, kelas 9. Andi kenapa tidak masuk? Bupatinya ya, walinya kan Bupatinya lagi lah. Kenapa Andi tidak masuk? Sakit Pak, sakit dari awal sakit. Memang sudah 3 hari Pak Ibu ya, sudah 3 hari Pak. Apa nggak sakit? Tapi ketika saya keliling ngecek anak lagi bekerja, saya keliling, saya tanya temannya, Andi apa urung mari? Sudah Pak, tapi kenapa nggak masuk? Tadi malam WA saya Pak, katanya nggak mau HP-nya disita Pak Guru. Karena sudah konsensus dengan saya, Andi melanggar peraturan bahwa dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, HP-nya itu harus nginap di tempat saya selama 1 malam. Nah, Andinya nggak mau pas pelajaran saya, nggak tahu hari ini masuk apa tidak. Ya. Kalau hari ini ambil berarti nginapnya 2 malam ya, malam Minggu, malam Senin ya. Nah itu. Jadi katanya takut seperti itu, berarti anak tidak merasa aman di situ. Nah kita harus berpikir ulang bagaimana supaya tidak membuat rasa terancam itu kepada anak. Di situ ya, jadi lucak-lucak, itu dunia mau kono budaya positif di jangan nasi gila. Apa ya? Dia. Jangan. Nah ini nilai guru penggerak mandiri, kreatif, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Nah ini ada 5 nilai guru penggerak. Tapi kalau saya di sinilah
yang berpihak pada murid, yang perlu disoroti, yang berpihak pada murid. Kita itu harus membuat pelajaran itu berpihak pada murid. Jangan membuat merasa murid tidak nyaman, terancam. Untuk kelas ngerem-ngerem, ya bahasane praktik apa ya dulu ya. Nah, wis wonge ganteng ora lada. Tuh man, urip maning kan repot ya. Ya, jadi kita harus membuat berpihak pada. Mungkin memang seringkali saya juga merasakan kesel kepada anak ketika diajari tidak bisa-bisa, diberi tugas tidak bisa-bisa. Paling nggak berarti kalau sekarang ya kita edit supaya edit mindset kita supaya kita tidak menjadi marah di situ. Terus peran guru penggerak di sini ada menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jangan jadi beban Bu Dede, orang perlu kabeh lah. Orang perlu kabeh. Nah saya pilih ya menjadi pemimpin pembelajaran. Mau guru ya di kelas jadi pemimpin pembelajaran. Menggerakkan komunitas praktisi ya sanggup. Ya paling enggak komunitas praktisi ya teman-teman kita MGMP sekolah itu tadi ya. MGMP sekolah ngobrol karo Pak Joko. Ini cara mulang sih bener ya. Ini bocah kayak ini karena di kapakna ya. Yo wis menggerakkan komunitas praktisi namanya. Ya. Jadi Pak Wahyu nanti daftar, Pak Wahyu masih bisa, Bu Ani Menekar sudah tidak bisa karena tinggal setengah tahun lagi. Korban komunitas praktisi ya kan menggerakkan. Ayo pada daftar gitu kan harus masa nggak daftar. Menjadi coach sebagai guru lain, ya saya ngajari Pak Joko sering Pak itu sudah jadi coach. Saya ngajari Pak Joko gimana caranya Pak Joko ini loh Pak, buka aplikasi, nanti Pak Joko bisa main game. Kan jadi kemampuan komputerisasinya Pak Joko meningkat, ya kan? Ya. Ketika sudah terbiasa menggerakkan komputer bermain game, jangan main game jelek, tidak. Pak Joko sudah terbiasa menggerakkan komputer bermain game, diajari Excel, wis bisa, tangannya sudah kaku, tangannya sudah tidak kaku. Diajari cara mengolah nilai rapor, ya sudah terbiasa. Oh, langkah-langkahnya diajari, ngeklik sana ngeklik sininya sudah bisa. Cuma seperti itu aja, nggak usah dijadikan pikiran sing menjadi coach berarti harus mengadakan pelatihan. Ya saya tidak sanggup. Ya. Seperti itu. Mendorong kolaborasi antar guru ya tadi MGMP, ya dan lain-lain lah. Angel nih, wismeh bisa kayak ini terus visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini ada catatannya. Visi guru penggerak itu harus visi. Ya kita nggak harus guru penggerak. Semua guru itu harus punya visi. Kalau kita nggak punya visi dalam kita berjalan, kita tidak punya visi, seperti kita tidak punya tujuan. Tujuannya apa sih? Asal melaksanakan kewajiban dok, ya, menghalalkan gaji, bahasanya kayak gitu. Tidak lah. Ya, kita harus punya visi, kita ngajar itu mau kemana. Tidak cuma guru penggerak, semua guru harus punya visi. Saya kepingin saya matematika. Kalau dulu enak ya Pak Joko ya, ujian nasional saya punya target bocah 5 biji 100. Ya, keton terlihat jelas itu dulu. Kalau sekarang tidak bisa dengan nominal seperti itu. Tidak bisa dengan nominal seperti itu. Kita harus punya visi sih tadi kepada yang filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid, ya. Pokoknya harus mengarah ke situ. Nah, visi ini dengan menggunakan metode inquiry apresiatif. Nah, apa inquiry apresiatif?
inquiry apresiatif ini tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau saya tangkap nih, yang disampaikan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Satu kuncinya inquiry apresiatif adalah kita harus berpikiran positif. Pokoknya bocah beleraka yang apa, kita berpikiran positif, anak itu punya sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik. Harus berpikiran itu. Kalau kita sudah ngejudge anak itu tidak bisa apa-apa, ya wis. 9 sing jenenge Andi. Ya. Gua wali kelas nenek Partina semua. Dan setiap tahun selalu dapat yang kayak gitu. 9 Andi. Bisa sih. Wah sih Andi jadi ya Allah. Allah kelas baik. Semblotongan, ora benar gitu kan. Pelajarannya ada 9 set, ada Guntur, tapi kebetulan saya tidak mengajar 9 set. Ya, luar biasa itu. Nah, ketika kita sudah ngecat itu anak yang tidak bisa apa-apa, tidak berguna, bodoh, terus apa maning jelek, biang kerok, apalah, ya anak itu akan jadi seperti itu. Paling enggak kita berpikiran ada sesuatu yang baik dari dia. Ya, ada sesuatu yang baik dari dia. Apa? Konangan. Pokoknya ada sesuatu yang baik dari dia, kita doakan semoga besok-besok muncul. Ya, semoga besok-besok muncul. Saya ngajar di SMP 4 Cipari, Pak. Saya ingat, saya ngajar di SMP 4 Cipari. Ada anak yang luar biasa, luar biasa. Bocah di sini anaknya mungkin kita anggap tidak pintar-pintar, di sana lebih tidak pintar-pintar lagi. Ya, lebih tidak pintar-pintar lagi di Cipari sana. Ada anak yang sampai ya dulu istilahnya ya namanya dikeluarkan lah ya, kayak harus dipaksa pindah, benar dipaksa pindah. Cuma memang anak itu ketika mau pindah, kebetulan saya wali kelasnya, ketika mau pindah semua bapak ibu guru memang sudah ngejudge anak ini tidak bagus. Saya wali kelasnya cuma kepingin kelihatan bagus saja di depan anak itu gitu ya, jadi ya terbaik. Gitu. Cuma saya membekali anak itu dengan ketika mau pindah saya bekali. Jadi ya baca jelek benar. Tapi ketika mau pindah, apa mau dikeluarkan, saya ngejar dengan anak itu. Saya bilang, pokoknya Pak Guru tidak mau, sudah kelas 9 waktu pindah. Memang biang kerok. Pak Guru tidak mau, kamu keluar dari sini belum dapat sekolah. Oke ya, berarti kamu harus cari sekolah dulu. Dengan seperti ini. Oke, cari sekolah. Akhirnya ketemu sekolah ke Jakarta. Pindahnya ke Jakarta. Sekolahnya yang entah berantah. Terus ketika mau pindah saya cuma diomongin kok. Sebenarnya kamu itu punya kelebihan ini. Kelebihannya disampaikan. Cuma kekuranganmu banyak. Kelebihannya disampaikan, pesan supaya di sana nanti kembangkan ini kamu. Ternyata alhamdulillah mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu dia sudah bekerja, ketemu di Instagram, dia nge-share sesuatu. Ketika pas momen apa ya? Pokoknya ada postingan tentang saya di grup Facebook atau Instagram, di grup Instagramnya SMP 4 Cipari, ada postingan tentang saya. Dia komennya banyak banget. Terima kasih karena sudah dibekali. Tadi kelebihannya ditunjukkan. Padahal kelebihannya ya nggak apa-apa. Kamu punya kelebihan. Kamu kelebihannya bisa mempengaruhi orang lain. Kamu punya cara ngomong yang bisa dipercaya oleh orang lain. Kembangkan itu. Ternyata jadi pengacara. Padahal menurut saya biang kerok, benar-benar biang kerok. Tapi ya itu ya. Ternyata ada sesuatu yang seperti itu. Banyak pengalaman seperti itu. Jadi inquiry apresiatif ini yang harus ya kita jaga. Berpikiran baik kepada remaja-remaja Bapak Ibu pasti iyalah. Nah ini visi saya yang saya ajukan waktu garap tugas. Waktu garap tugas.
visi saya tadi sesuai dengan judul di depan, menciptakan kelas ideal. Jadi saya visinya menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid dengan mengembangkan kecerdasan mereka secara individu. Jadi anak itu kan tadi yang saya sampaikan, anak punya bakat-bakat sendiri. Nah, si orang pintar matematika ya sama saya tidak dia dipaksa pintar matematika, ya kan? Matematikanya biji loro ya gen, jangan dipaksa dapat nilai 7. Kalau kita memaksa anak yang kemampuan matematikanya 2 menjadi 7, nah meden kita stres. Kita coba ya. Wes, biarkan saja. Sambil kita lihat kalau dia punya, kita sudah bisa melihat kelebihannya, kita sampaikan kelebihannya supaya kelebihannya terus berkembang. Seperti cucunya Budaria, ya kan? Cucunya Budaria mungkin pelajaran matematikanya ngerti, jelas mumet, ya kan? Tapi kendangannya buketeng, ya. Kelebihannya, iya. Siapa tahu itu, malah bukan siapa tahu itu sudah dari kecil aja sudah kelihatan. Martina, orang Pak Joko, wah, Wes pinter sih. wes pinter golek duit sih, wes menghasilkan joget-joget teh. Joget-joget itu menghasilkan, ya kan? Nah itu, siapa tahu seperti itu. Maka kembangkan kecerdasan secara individu sesuai bakatnya anak-anak. Dan itu aja. Jangan memaksakan, kita jangan memaksakan kehendak kita kepada anak. Iya, makanya skip aja anak ini. Ya, skip aja. Wis nggak perlu. Itu tapi jangan suruh tidur lah ya. Ya yang penting bagaimana supaya tidak mengganggu, ya. Jangan, yang penting tidak. Ya berusaha kita kendalikan anaknya itu bukan pada kemampuan materinya, tetapi kepada karakter dan sikapnya. Itu yang kita perbaiki. Saya ingat Pak Aris waktu di ruang guru menyampaikan, jangan eman-eman kehilangan waktu 10 menit di awal pembelajaran untuk menyampaikan pendidikan karakter, ya kan? Tapi saya yakin Pak Joko sejam tek, Pak. Ya, Pak Wahyu, Mas, mentek pelajarannya kayak pelajarannya orang tekan ini ngomongin dong. Bukar semana itu, bukar tidak semuanya. Ya itulah. Tapi itu yang penting. Yang penting itu kok. Saya materi pelajarannya ngasuk deh. Kurang sebulan maning anak kelas 9 selesai ya. Sebulan lagi ya. Sebulan lagi 4 minggu lagi habis waktunya. Saya materi bab 1 urung langsung. Ya kenapa? Ya karena sibuk ngomongin bocah tuh udah jadi riang, angel temen, dan jadi bocah. Riang guys, riang. Ruang ini masih dapat. Ya ini visi saya, jangan diguyur ya Bapak Ibu, besok jangan dituntut ya. Ini kan cuma cita-cita aja. Saya ekosistemnya bukan ekosistem sekolah, ekosistemnya ekosistem kelas. Jadi membuat kelas yang menyenangkan. Jadi pelajaran saya kok, saya berusaha anak supaya tidak stres. Kok bocah orang stres di matematika orang pintar-pintar, apa mana stres? Ini terus, iya. Oke, ini seperti kemarin ada nih apa? Puisi. Jika aku berdiri di pantai Melayu, aku mendengar lautan Hindia bergelora mempengaruhi di pantai Melayu. Aku berbuat laut sayap Indonesia. Jika
aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau. Aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar persoalan yang digunakan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar bukan lagi jikalau aku hidup udara ini, aku jangan hidup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, ini puisi hasil karya Bung Karno. Kenapa ini disampaikan? Hampir semua CGP ketika seminar menyampaikan ini, ya, menyampaikan puisi ini. Karena puisi ini menunjukkan cita-citanya Bung Karno, visinya Bung Karno. Jadi Bung Karno tidak melihat membedakan suku-suku, tidak membedakan bahasa, tidak membedakan gunung-gunung daerah dan lain-lain. Bung Karno hanya berpikir satu, Indonesia. Visi ini yang menggerakkan Bung Karno untuk memperjuangkan menyatukan Indonesia seperti itu. Dan alhamdulillah kesampaian, ya, Indonesia merdeka, ya salah satu berkat jasa dari Bung Karno ini. Nah, ini visi ini penting, makanya tadi saya bicara semua guru itu harus punya visi, punya tujuan. Saya bekerja, saya mengajar itu mau apa, seperti itu. Visinya Bu Karsen nopo Bu? Nah, pasti punya tujuan mencerdaskan anak-anak, pasti punya tujuan. Nah itu. Nah, cuma kelemahan kita kadang kita tidak menggali visi kita masih sangat umum, masih sangat umum. Nah itu yang perlu kita kembangkan lagi, kita khususkan lagi. Kalau saya tadi tidak kalau mencerdaskan, kayaknya hebat banget gitu ya. Apa banget ya? Bagus lah. Saya visinya cuma kelasnya menyenangkan ya juga lah. Si kepenak lah. Stand up mengharap bocah guyu, menyenangkan mesti. Wamane kayak kelas menyenangkan ya. Bagaimana caranya supaya kelas menyenangkan? Tinggal lu menyenangkan.
Putra sih senang banget ya. Tapi yang kayak gitu ya, yang penting apa dulu. Kita lanjutkan. Nah ini yang materi yang keempat, 1.4 tentang budaya positif. Nah ini dari sekian banyak materi saya mengutip sedikit ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah perilaku Anda dulu. Jadi kita berusaha mengubah perilaku kita terlebih dahulu. Sedikit-sedikit berubah, nggak mungkin sejuk 180 derajat, terus mesti kacau, mesti terjadi kekacauan, kegoncangan. Ya, contohnya yang berubah langsung drastis apa? Di sini, saya sih nggak tahu ya, tapi menurut ceritanya Pak Joko, berubah drastis situasi ya dulu ya, Pak Joko ya, terus kan langsung terjadi pergolakan. Sudah ya. Tapi menurut ceritanya pengakuannya beliau sendiri, iya, dari yang dulu sebagai wow, terusan berubah, langsung sampai mungkin katanya, konon katanya bertegur sapa dengan perempuan saja tidak. Iya, konon ceritanya kemarin juga Bu Asni bercerita, saya senang sekali sekarang ditanya oleh Pak Joko, dulu waktu jadi muridnya tidak pernah. Padahal sebelumnya melihat perempuan itu Pak Joko. Iya, tadi saya sudah izin untuk ngomong ini ya, sudah izin sama Pak Joko. Nah, jadi sebelumnya, ketika berubah secara drastis mesti terjadi sesuatu yang tidak baik. Artinya tidak baik. Jadi kita juga berubahnya sedikit-sedikit. Ya, kita mulai dari kita sendiri perlahan-lahan, sedikit demi sedikit mulai berubah. Oke, lanjutkan. Nah ini konsep budaya positif. Mungkin yang kemarin ikut sama diseminasinya Bu Nurul, urutannya sudah tahu. Pertama disiplin positif, terus nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan manusia, segitiga restitusi. Ini yang dipelajari urutan-urutannya. Urutan-urutannya. Moga-moga nanti ya kita bisa sedikit-sedikit berubah. Disiplin positif. Nah inilah yang bawah aja yang dibaca. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan. Kuncinya ada di kata terakhir, pembentukan kepercayaan. Jadi disiplin itu untuk membuat anak percaya diri, bukan untuk membuat anak takut. Disiplin itu untuk membuat anak percaya diri, bukan membuat anak takut. Kalau tiba-tiba kita tahu-tahu hukum, nanti kebanyakan lama-kelamaan anak menjadi takut, minder. Anakku, diva. SD Bomaya, masa kamu ini bapak ibu guru matematika loh, masa sampai matematika biji papat? Kan Bomaya, anak takut. Ternyata dia sudah bertahan 3 besar, paling bagus 5 besar. Udah paling bagus 5 besar paling bagus dari bawah. Ya Allah, ribet di wong tua saja. Kamu merasa gagal banget ya? Ternyata itu. Nah, karena disiplin positif itu bukan supaya membuat anak takut kepada kita, supaya mereka manut kepada kita, tapi pembentukan kepercayaan diri. Tapi ya sekarang punya kelemahan juga. Sekarang sudah iya bagus, ya kepercayaan dirinya sudah bagus, tapi ada masalah lain lagi. Ngomongin untuk mandu HP-an angel. Umum ya. Itu masih belum terpecahkan. Nah ini prinsipnya ya inilah, hormati harkat anak, kembangan perilaku, disiplin diri, maksimalkan partisipasi anak secara aktif, hormati kebutuhan, hormati motivasi. Intinya kita kepada anak itu berpikiran yang tadi itu ini apresiatif, berpikiran positif. Kita melakukan tindakan yang hormati anak, jangan kita sakiti anak dengan perasaan dan dengan lain-lain. Itu urusannya disiplin positif. Terus yang selanjutnya nilai kebajikan dan keyakinan kelas.
Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini pembuatan keyakinan kelas. Ini penting ketika kita mau mengajar terutama awal pembelajaran, kita harus membuat keyakinan dengan siswa, kesepakatan. Nanti kalau kesepakatan itu sudah dijalankan dengan tertib, namanya menjadi keyakinan. Pertama kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan kita belajarnya bagaimana ini? Ya, kita belajarnya bagaimana ini? Yang boleh dilakukan apa? Yang boleh dilakukan apa? Yang tidak boleh dilakukan apa? Ya. Jangan menggali, menghormati, menghargai, tolong menolong, bersama, mandiri, kreatif, peduli. Garis besarnya ini semua tentang karakter. Nggak ada harus dengan supaya anak pintar matematika, enggak. Tapi semuanya tentang karakter. Itu karena tadi kan filosofi GHD, terus prinsip visi guru penggerak, terus budaya positif, itu tujuannya satu, murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini tuh tujuannya tujuannya paling penting. Nah, pembuatan keyakinan kelas, langkah-langkahnya, nah sudah sosialisasikan dulu. Pertama, kita itu mau kepingin kelas seperti apa dulu. Terus untuk menuju ke situ perlu apa? Jadi nenang-nenangan ini tanya jawab. Tapi waktunya sampai melebihi ya. Saya kemarin nyusun bingung, duduknya kalau tekan sejam aku harus ngomong apa? Ini kurang waktu ya. Oke, ini contoh. Gak apa-apa ya, malah ya kita 10 menit lagi kurang lebih. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah ini lah, keyakinan kelas yang ini. Kalau ini masih kesepakatan. Artinya masih peraturan ya, peraturan. Ini peraturan, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa, aktif, tertib. Kalau keyakinan itu saling menyayangi ya. Urusan sayangan. Saya menyayangi ya, kita saling menghormati, ya kan? Ada pilih pulpen ngomong orang siap baik. Iya, seperti itulah yang kita menghargai, izin gitu kan, perlu izin. Yang saling menyayangi kan berarti tidak menyinggung perasaan, tidak membuat teman marah, kecewa dan lain-lain. Semangat belajar ya sekarang PR, melu pelajaran tertib, tepat waktu, semangat belajar. Nah datangnya itu tidak tepat waktu berarti orang semangat belajar. Iya. Peduli dengan teman-teman, seperti itulah. Ya, kesepakatan nanti menjadi seperti ini. Kalau ini masih peraturan-peraturan, menjaga kebersihan ini masih peraturan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sudah mempelajari di modul berapa itu ya? PMM. Disiplin positif ya. Berarti modul 8 lagi. Modul 8, 5 posisi kontrol. Nah, kita bercermin. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah kita mencerminkan diri kita jadi apa? Penghukum ya si gawiannya menghukum. Biasanya kata-katanya pedes. Biasanya kalau kowe kabeh mesti nek kowe mesti kowe. Iya kan? Mesti telat. Iya. Mesti telat. Priwajar. Dari mana? Muter lapangan, executive. Saya dulu di Cipari. Itu saya dulu di Cipari. Iya. Saya kan anggaran Luis. Di Cipari saya seperti ini. Ya. Membuat rasa bersalah biasanya ibu-ibu. Biasanya. Nah, kasihan loh. Gue kayak gue kan buku sih Thomas.
Nah, kepala sekolah. Apa orang lelas orang guru nggak nih? Ya. Nah, tolong ya, dan ya, melaslah, guru lah. Itu membuat rasa bersalah. Tapi saya juga pernah tidak selalu itu. Tapi kalau saya membuat rasa bersalahnya yang diatasnamakan orang lain. Misal di kelas 9 lagi nggak apa-apa ya, 9F, Ufriani lah ya, simbol kelas aja, 9F. Ramai apa? Orang benar. Kalau kurang melas orang wali kelasmu, nah kok reang wali kelasnya sih dipanggil kepala sekolah. Itu contoh membuat rasa salah. Levelnya satu tingkat di atas penghukum. Ya. Jadi si paling elek penghukum. Berarti aku tahu paling elek sebenarnya masih bahkan. Serius meramaikan dunia persilatan penghukum. Saya sampai pernah ada acara di kecamatan Cipari karena saya malas ke kecamatan. Kan alasannya karena malas. Kecamatan nyebrang gunung lah, orang malas lah. Udah dia, saya dengan alasan begini. Yang lain pada berangkat semua, saya tetap tunggu sekolah sendirian. Mau bocah ke Bubarna jam 10. Oh, di bapak, guru berangkat jam 8. Sendirian, cuma dengan tukang kebun. Sendirian. Anak-anak, murid-murid masuk kelas. Saya bawa kursi, duduk di bawah tiang bendera. Tidak ada anak yang keluar, banget tuh dine karo aku aja. Luar biasa. Nyiksa dewek sebetulnya. Mulanya aja penghukum menyiksa sendiri, yakin. Ya, karena anak keluar pernah kalau anak ramai pelajaran keluar biang keroknya sama apa ya? Bawa kursi muter lapangan, kursi kok dibangun muter lapangan, ya Allah, tajam banget ya. Ya, wis tahu persilakan dunia penghukum. Sini ya tidak lah ya, harus berubah kan naik level. Jadi teman ya. Jadi kalau juara punya Iya. Makanya kan waktu ini longgar Pak Joko. Di sana bisa juara kan karena nganggur. Pulang sekolah nganggur, terusan bingung mau ngapain karena nginep di sekolahan. Dilayar tengah kamu ya wis bocah-bocah kumpul, nah ayo latihan diajari itu bisa juara. Mungkin kan begitu kan bikin Bali. Membuat rasa bersalah seperti tadi. Saya juga pernah nih kan, contohnya tadi ngomong seperti itu, membuat rasa bersalah supaya anak merasa bersalah sehingga berubah perilakunya. Ternyata itu juga tidak baik. Menjadi teman. Selama ini saya di sini lebih sering memposisikan diri sebagai teman. Ya, saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman. Tadi akrab dengan anak dan lain-lain. Tapi ternyata ada efeknya. Bocah kurang ajar, lunjak, benar ya? Iya. Sama. Berarti tidak bagus juga jadi teman. Tapi ketika tidak menjadi teman, jangan sampai berubah menjadi penghukum. Ini siapa nih dihindari ini paling enak ini. Baca nanti. Aku tahu ya, bocah di kabel. Terus pemantau, naik lagi di atas teman adalah pemantau. Pemantau itu orang yang paling disiplin. Kamu tahu aturannya? Iya. Bersalah? Oke. Yuk, berarti tapi dia sudah ngejudge bahwa anak itu bersalah. Kamu salah, tahu aturannya? Oke, aturannya bersalah. Konsekuensi berarti tidak dihukum tapi disuruh melaksanakan konsekuensi. Tapi tanpa diberi percakapan supaya lebih memperbaiki. Oke, kamu salah, lakukan konsekuensi. Kamu salah, lakukan konsekuensi. Itu hukum. Nah, yang paling tinggi manajer, kepala sekolah. Kita diharapkan bisa menjadi manajer, diharapkan. Ya berlatih. Artinya ketika ada salah anak, ditanya dulu alasannya apa. Pasti anak ketika melakukan kesalahan punya alasan. Rian, telat. Kenapa? Tulanan YouTube. Nah, apik apa orang? Restitusi. Iya, betul. Nah, kan siapa tahu punya alasan itu karena saya YouTube-nya sudah menghasilkan uang, Pak.
Ya kita harus maklum lah. Merawat guru. Nah ini kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada 5. Penguasa ingin berkuasa, ya kan? Orang yang kepingin berkuasa, anak nakal mungkin karena kepingin dia jadi mau kaca-kacanya, dengan kaca lebih. Ada ya? Bertahan hidup itu supaya apa? Ya bisa bertahan di situ, orang diancam, nakal baik, kan bocah. Kesenangan bocah nakal karena mungkin karena alasannya saya senang melakukan itu. Ini jiwanya, kebebasan karena ingin bebas, tidak mau terkekang oleh aturan, karena kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini ternyata banyak yang di sini. Anak nakal di sekolah mungkin karena tidak pernah merasakan kasih sayang, kepingin diperhatikan. Lebih banyak di sini. Ya enggak begitu. Karena anak kurang perhatian. Anak nakal di sekolah mungkin karena tidak pernah diperhatikan. Saya nakal supaya bapak ibu guru dengan aku. Betul, di rumah tidak diperhatikan, ya. Di rumah tidak diperhatikan. Nah itu harus kita sikapi bersama. Motivasi perilaku manusia ada yang isi, yang santai, ya karena saya pengen berubah karena supaya tidak dihukum gitu. Terus yang level medium, saya berubah supaya supaya saya mendapatkan imbalan. Terus yang high, saya berubah ya karena saya kepingin berubah dari dalam diri. Nah ini harapannya di sini harapannya. Dengan tadi kita menjadi manajer, harapannya anak-anak di sini. Cuma kelemahannya kalau semua 700 anak kita manajeri. Amin. Tapi minimal ya beberapa anak yang kira-kira bisa kita rubah, kita lakukan ke arah situ. Kita jangan serta-merta jelem, tapi anak-anak yang bisa kita rubah ya kita rubah ke arah situ. Gitu. Kalau semuanya ya angel, itu di kapan di rupiah bercukup. Oke, ini segitiga restitusi. Contoh videonya sebenarnya, contoh videonya ada, tapi ya kayak gitulah. Nanti nonton aja di YouTube saya lah, biar nambah viewer. Sudah, yang restitusi. Besok saya akan mengedit yang restitusinya yang lebih bagus dari punya saya. Ada restitusinya lebih bagus dari punya saya. Di sebelahnya, ternyata bagus banget. Terus praktek gitu restitusi di sini. Terus, nah ini tingkat terakhir, ini yang sudah dilakukan di sekolah, mewujudkan kelas ideal melalui penerapan budaya positif. Ya sudah lah, P5 kan kita sudah melakukan, ya. Latar belakangnya kelas ideal seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan. Kelas ideal ya menurut anak-anak seperti apa? Anak-anak pinginnya apa? Cuma nanti kita arahkan supaya ke ya bagus. Kepinginnya bebas pak, lempar-lemparan tas boleh. Ya ora lah. Bukan sana. Terhindar dari segala kelas tersebut, terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan dan pemaksaan terhadap penghuninya. Terus kelas tersebut berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh keharmonisan dan budaya yang positif, memberikan kemerdekaan untuk murid berkembang sesuai minat dan kodratnya. Itu yang hasil wawancara saya dengan siswa, dengan kelas yang saya ajar. Ketika menanyakan, gue kepingin kelas kayak apa sih Cak? Rata-rata mengarahnya ke situ. Oh iya, saya ingat menyampaikan sedikit hasil dari rapor pendidikan sekolah kita. Menurun Bapak Ibu. Rapor pendidikan sekolah kita menurun, terutama di sini. Jadi dari hasil rapor pendidikan sekolah kita itu ditemukan bahwa kita di keamanan sekolahnya itu menurun. Itu baru merintis.
Kalau di live-nya itu kita baru merintis ke sekolah yang aman. Padahal tahun lalu kita sudah membudaya hasilnya. Sekarang merintis. Berarti kebetulan anak-anak yang kita survei tahun lalu yang menjadi sampel, kalau Bapak Ibu guru sih isinya PKPKB mesti. Ya kan survei karakter yang Bapak Ibu pasti isinya bagus. Tapi ketika anak-anak yang dulu kita sampelkan di tahun pertama AKM itu anak-anak yang tidak pernah penjelasan bullying, kekerasan, pemaksaan. Ternyata anak-anak yang disampel tahun 2022 itu mungkin beberapa mengalami itu. Jadi ternyata di sekolah kita ada kegiatan, ada tindakan itu, dan kita belum bisa mendeteksi. Bullying tidak cuma dari anak-anak, tidak sesama. Mungkin mereka juga merasa dibully oleh bapak ibu guru juga. Mereka merasa terancam dengan keadaan bapak ibu guru juga. Oleh bagus juga kepala langsung betul-betul berbuka. Kenapa terlibat? Aratan ulang kan? Kelas sama, tapi lugu terus lugu. Nah, jangan-jangan mereka gara-gara takut dengan saya. Nah, itu kan kita harus merefleksi diri. Itu. Latar belakangnya itu, terus tolak ukurnya murid mampu membuat keyakinan kelas. Murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Murid aktif itu dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Harapannya, kalau sini sudah terlaksana, saya tidak menurut satu sekolahan gitu. Saya cuma sekolah yang saya ajar saja gitu. Karena kalau satu sekolahan yus, nah nanti karena supaya bisa satu sekolahan bagaimana caranya? Ya kita semua melaksanakan itu gitu. Iya, guru dikomandoi oleh bapak kepala sekolah bisa melaksanakan itu. Baru satu sekolahan bisa. Kalau saya berarti standarnya adalah kelas dalam pembelajaran kita. Nah ini langkah-langkah dari sosialisasi urusan pentingnya keyakinan kelas. Ini contoh membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, terus kayak banget tadi baca kayak ini mengerti ya. Ini langkah-langkahnya. Ya. Terakhir, dukungan yang dibutuhkan penting. Jadi untuk supaya sukses semua tadi satu kelas saya sudah sampaikan. Saya lingkupnya baru kelas, karena saya memposisikan diri sebagai pemimpin pembelajar. Nah, ini yang dibutuhkan supaya bisa satu sekolahan semuanya. Yang dibutuhkan ada dukungan dari kepala sekolah, terus wali murid dan komite mendukung. Nah, kepala sekolah apa? Ya perintah kita semua, perintah panjenengan semuanya. Nah, dari perintah panjenengan ya orang umpan. Kepala sekolah dengan lain-lain seperti dengan kekuasaan dunia. Oke, thank you. Terima kasih. Selesai. 9.20 pas istirahat. Nih, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan bisa disampaikan ya. 1 menit 2 menit tidak apa-apa. Nanti kita coba bahas bersama-sama, tanggapi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi penyampaian diseminasi aksi nyata budaya positif dari Bapak Suhardi. Kemungkinan Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan karena ini adalah acara lain-lain. Ada atau tidak Bapak Ibu? Iya, ada itu. Bahkan lebut suaranya video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada wawancara kesempatannya. Terima kasih juga kepada pemateri, sangat menarik, dan terima kasih sudah memberikan pengalaman ke depan. Pede banget ya, padahal belum lulus.
PS itu. Yes. Materinya sangat menarik menurut saya dan sangat bisa dibayangkan ketika itu semua diterapkan untuk kelas-kelas oleh Bapak Ibu guru. Kayaknya betapa indahnya pemandangan di SMP 1 sama. Namun hambatan dan kendala masih ada di dalamnya. Nah, dari poin yang kebetulan dari tadi saya cukup menyimak karena di depan dan di sebelahnya Bu Asih. Ini begitu Ibu ya. Pak Wangi belum tentu loh. Iya. Karena posisi saya di sini, jadi saya cukup menyimak gitu. Dan sangat menarik karena itu tidak jauh dari dunia saya, yaitu dunia kepekaan gitu. Jadi sangat menarik. Tetapi ada sedikit yang cukup menggelitik dari yang apa yang disimak dari awal sampai depan. Di situ poinnya lebih ke apa ya? Kita fokusnya ke siswa gitu kan, fokusnya ke siswa. Tetapi pada kenyataannya penerapan seperti itu terkadang faktornya itu tidak semuanya itu dari siswa, tetapi kadang judge-nya itu langsung ke siswa. Yang saya ingin ungkapkan maksudnya begini Pak, tadi saya tertarik dengan yang bahwa siswa itu butuh kasih sayang dan rasa dihargai. Kadang guru lupa ketika penerapan kelas ideal seperti itu atau budaya positif seperti itu untuk melaksanakan poin ini. Padahal ini sangat penting dan ini menjadi kendala utama ketika Bapak Ibu guru ngajar di kelas-kelas, ketika anak tidak diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan tidak dipenuhi kebutuhan rasa dia diterima menjadi siswa seutuhnya. Siswa seutuhnya itu artinya apike dideleng, eleke yo dideleng gitu loh. Jadi kadang-kadang guru lebih 90% bocah harus elek yo elek. Nah, yang saya tanyakan dari poin-poin itu, tadi saya belum melihat secara spesifikasi atau khusus bahwa adakah poin yang guru itu introspeksi diri, gitu loh. Karena terkadang kita menuntut anak sedemikian rupa, tapi kadang kita lupa, sudahkah kita menjadi guru yang menyenangkan untuk anak-anak? Sudahkah kita diterima dengan baik oleh anak-anak? Jadi kita lebih, saya mungkin gengsi kita sebagai orang tua dan guru gitu kan, sangat banget kan kita guru gitu kan, yang digugu dan ditiru, tapi kadang kita lupa, sudahkah kita menjadi guru yang diterima dan menyenangkan untuk mereka? Karena idealnya ketika kita sudah diterima, kita membawa anak ke materi kita itu lebih mudah. Begitu intinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dede Rian. Ya, itu memang betul, sebagai seorang guru kita itu harus bisa merefleksikan diri. Contoh dalam pembelajaran, kalau dalam keseharian otomatis kita harus merefleksikan diri. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rian, bahwa kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah diterima oleh siswa dan lain-lain. Makanya ada yang reflektif itu. Nah, di reflektif itu akan berbeda jika kita mengajar, sebelum selesai mengajar dan lain-lain, kita tanyakan ke anak-anak bagaimana pembelajaran kita hari ini. Jarang sekali Bapak Ibu guru yang melakukan itu. Rampung bel ya, terima kasih bubar, salam. Kita jarang sekali yang bertanya bagaimana pembelajaran kita hari ini dan ke depan kurang apa. Itu jadi reflektif di situ. Dan itu kita memang sebagai guru penggerak dituntut. Dan nanti Bapak Ibu guru juga semuanya pasti suatu saat akan dituntut semua untuk memiliki itu. Jadi memiliki juga reflektif. Kita harus mengintrospeksi diri. Kita tanyakan ke anak juga. Kadang kalau pakai HP, lagi pembelajaran pakai HP lebih mudah lagi. Yuk kirimkan emoticon perasaan kalian. Klik, oh sudah. Atau kita pakai aplikasi-aplikasi yang di komputer dan lain-lain. Tapi kalau enggak, minimal kita tanyakan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang hari ini? Nah, itu kita tanyakan. Kalau anak-anak menjawab
senang kok boleh jawaban mandan lemes, kayaknya ora seneng temenan. Itu. Terima kasih Guru ya atas masukannya, dan itu mungkin perlu pembiasaan kita meluangkan waktu tadi 10 menit di awal untuk menyampaikan karakter dan 5 menit di akhir untuk menyimpulkan dan untuk membuat refleksi. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah acara penutup. Acara di mana acara telah kita laksanakan dengan tidak ada halangan suatu apa. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila di dalam membawakan acara pada kesempatan hari ini mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.